Assalamualaikum sedulur, assalamualaikum teman-teman. Sehat-sehat selalu dimanapun berada, sukses selalu, panjang umur, amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel recehnya Monster Biru. Kita ngobrol santai lagi seputar dunia bal-balan. Timnas kesayangan kita, Timnas Indonesia. Ini kita mau ngobrol santai om. Ada dua obrolan atau ada dua kabar yang pengen kita obrolin nih, pengen saya obrolin di channel receh ini. Yang pertama itu tentang ramai pagar TV One, boykot TV One ya. Kita tahu bersama ya, setelah kita kalah lawan Jepang, kita kalah lawan Cina, lanjut kalah lawan Jepang, tagar atau pagar STY out itu sempat rame, sempat menggema. Nah, bahkan disusul lagi pemberitaan-pemberitaan yang salah satunya datang dari TV, salah satu stasiun TV kita, TV One, memberitakan bahwa meeting atau rapat yang dilakukan para pemain yang dikomandoi Jai Itse sebelum laga lawan Arab itu sebagai bentuk sudah menurunnya kepercayaan pemain terhadap pelatih. Aduh, itulah kurang lebih pemberitaan dari pihak TV One ya. Nah, setelah itu baru ini dapat respon dari pecinta timnas Indonesia menyerukan boykot TV One, boykot TV One, boykot TV One. Ya itulah penyebabnya. Menurut teman-teman, gimana untuk respon pecinta timnas kita Indonesia terhadap salah satu stasiun TV nasional kita, TV One, boykot TV One? Wah. Ya kalau saya pribadi ya, jujur ya, untuk stasiun TV manapun yang memanggil Toel, saya pribadi tidak bakal nonton itu si stasiun TV tersebut. Bahkan saya menginstruksikan terhadap orang yang ada di rumah saya, keluarga saya, untuk tidak menonton TV yang menayangkan atau memanggil, mengundang bintang tamunya Toel. Terserah ya, itu hak saya sebagai penonton. Untuk boykot TV One, boykot TV One itu terserah pribadi masing-masing sebagai penonton. Kalau saya sih sudah jelas, kalau ada stasiun TV yang mengundang Toel tidak saya tonton. Udah simple, sesimpel itu. Itu hak saya. Bahkan untuk pihak TV One ini berita tersebut ya, berita tentang meetingnya para pemain itu, rapatnya pemain itu, dapat respon dari pecinta timnas Indonesia. Bahkan Coach Novo juga bilang jangan memberitakanlah hal-hal yang tidak benar, yang bikin kisruh. Iya, saya pribadi saja channel saya ini tidak memberitakan atau ngobrol tentang hal-hal yang aneh-aneh ya, istilahnya tidak memperkeruh lah. Jadi jujur saya pribadi sih, itu pagar boykot TV One setuju atau tidaknya itu mah tergantung masing-masing individu ya. Tapi saya pribadi saya tegaskan, stasiun manapun yang memanggil atau mengundang bintang tamunya Toel, saya pastikan saya tidak tonton untuk stasiun TV tersebut. Dan saya instruksikan itu juga ke keluarga saya. Nah, untuk kabar yang kedua ya, timnas senior kita kan bakal menghadapi laga Piala AFF ya, atau akan turun di turnamen Piala AFF atau apalah yang dibilang
ASEAN Cup apalah itulah. Nah, sudah dipastikan, sudah dikonfirmasi langsung dari pihak PSSI maupun STY untuk timnas kita yang bakal berlaga di Piala AFF Senior tahun 2024 nanti tanggal 9 itu bakal membawa skuad U22. Nah, U22 yang turun nanti di Piala AFF itu diproyeksikan untuk turun di SEA Games ya. Jadi nama-nama yang dipanggil oleh STY itu dominan nama-nama pemain yang berusia 19 sampai 22 tahun. Nama-nama seperti Donitri, Kadek Arel, Iqbal, Ronaldo Kuateh itu dipanggil. Nah, selain nama-nama pemain-pemain yang berlaga di Liga BRI, bahkan STY memanggil pemain-pemain yang berlaga di Liga 2 ya untuk Piala AFF ini nih. Selain nama-nama tersebut, STY juga memanggil pemain-pemain abroad di timnas senior yang langganan main di timnas senior ya, langganan main di timnas senior tapi ya usianya ya muda. Kayak macam Marcelino Ferdinand 20 tahun, Pratama Arhan 22 tahun, Rafael, Ivar Jenner, Justin Hubner itu dipanggil semua, itu rata-rata kan 20-21 tahun. Nah, terus juga STY memanggil Asnawi Mangku Alam. Asnawi Mangku Alam yang sekarang bermain di Liga Thailand. Mungkin hanya Asnawi Mangku Alam yang usianya di atas 22 tahun. 25 tahun ya untuk Asnawi kalau tidak salah, 25 atau 24. Selain itu di bawah U23 semua, rata-rata di 19 sampai 22 yang dipanggil STY. Nah, berhembus kabar Martin Paes ini bakal dipanggil STY atau Martin Paes ingin main di Piala AFF lah, kasarnya seperti itu beritanya. Karena Martin Paes kan ini agenda klubnya lagi libur nih, sudah selesai, sudah rampung untuk Liga Amerika. Jadi tidak ada agenda kesibukan Martin Paes di klub, jadi bisalah daripada punten nggak ada kesibukan bisa main di Piala AFF. Nah, ternyata sudah dikonfirmasi resmi oleh Pak Erik, Pak Ketum kita ini sudah mengkonfirmasi bahwa Martin Paes ini tidak main di Piala AFF 2024 ya. Jadi sudah clear ya untuk Martin Paes ini, yang beritanya santer, digosipkan santer bakal mau main di Piala AFF, tapi ternyata Pak Erik sudah mengkonfirmasi bahwa Martin Paes tidak main di Piala AFF. Dan Pak Erik juga menegaskan untuk Piala AFF ini sebagai ajang regenerasi, bisa juga dibilang pembibitan pemain muda, regenerasi timnas, pembentukan atau ya itulah regenerasi pemain muda timnas kita. Bagus, saya setuju sama Pak Erik. Kalau menurut saya Piala AFF ini kan bukan agenda FIFA ya. Jadi kita ini tidak perlu, bukannya tidak perlu ya. Ya sudah dipastikan pemain-pemain abroad kita macam Tom Haye yang main-main di liga-liga Eropa tidak bakal bisa main di Piala AFF, tidak bakal dilepas sama klub. Jadi saya setuju sama Pak Erik bahwa AFF ini sebagai ajang regenerasi, saya sangat-sangat setuju. Jadi kalau ada pengamat atau pecinta timnas yang bilang bolehlah kita naturalisasi tapi tetap harus pembibitan pemain muda itu diutamakan, jenjang pemain muda itu diutamakan. Halo kawan, halo sedulur. Timnas U17 masuk Piala Asia asuhan Coach Nova. Timnas U20 asuhan Coach Indra masuk Piala Asia. Timnas U23 kemarin juara keempat Piala Asia. Piala Asia loh, bukan ASEAN ya. Kurang apa pembibitan pemain muda kita? Itu prestasinya kan dari senior ke kelompok umur itu prestasi semua. Jadi bukan hanya timnas senior, itu pembibitan pemain muda, yaitu fakta buktinya prestasinya sudah ada. U17 asuhan Coach Nova masuk Piala Asia. U20 asuhan Coach Indra masuk Piala Asia. U23 masuk juara 4 Piala Asia kemarin. Nah, jadi apa lagi yang kalian bilang pembibitan pemain muda, pembibitan pemain muda?
sudah jelas, sudah faktanya jelas, prestasinya ada kok. Aduh, aduh. Nah, kalau menurut saya juga ini kabar sudah resminya Martin Paes ini tidak main di Piala AFF karena mengutamakan regenerasi U22. Saya juga malah lebih setuju kalau misalnya punten ya, mohon maaf, Rafael Struijk nggak perlu dipanggil. Karena Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand nggak perlu dipanggil lah. Karena Rafael Struijk kita tahu bersama sudah dia hampir rutin main ya di klub Liga Australia, bersama klubnya dia hampir rutin main, sudah kalau tidak salah sudah 4 atau 5 kali main di Liga Australia walaupun sebagai pemain pengganti. Nah, biarkanlah mereka yang sudah mendapatkan menit bermain di klubnya, di senior ya, klub utama seniornya dia sudah dapat menit bermain. Jangan dipanggil lagi untuk Piala AFF, kan nanti agak susah lagi biasanya tembus di tim inti kembali tuh. Nah, kayak Marcelino Ferdinand, dia kan sedang dapat kepercayaan nih. Pas menang lawan Arab 2 gol ini, kepercayaan dari pelatih ini sudah mulai ada untuk Marcelino. Sudah kita tahu Marcelino sudah sering ada di daftar pemain Oxford Senior ya, Oxford Senior. Nama Marcelino selalu ada walaupun belum dapat menit bermain, tapi sudah ke arah situ. Nah, oke lah kalau biarkanlah nama-nama yang itu tuh jangan dipanggil kalau menurut saya, tapi semua haknya STY dan federasi ya. Ya kecuali nama pemain-pemain yang benar-benar belum mendapatkan menit bermain atau bangku cadangan, bolehlah dipanggil untuk memperkuat timnas. Ya walaupun saya akui kehadiran Marcelino, Rafael, Jason Abner, semua pemain abroad itu bakal memperkuat timnas kita, bakal memperkuat timnas U22 kita yang bakal berlaga di Piala Asia. Tapi saya lebih setuju ya seperti itu, seperti apa yang Pak Erik bilang bahwa Piala AFF diagendakan sebagai ajang regenerasi pemain muda atau pembibitan pemain muda. Saya sangat-sangat setuju sekali. Jadi ayo untuk semua pecinta timnas, sayang kita timnas Indonesia, kita dukung, kita support bersama apapun yang dilakukan atau program PSSI, ketum kita, apapun hasil dari setiap pertandingan timnas kita, baik kelompok umur maupun senior, tetap kita dukung, kita doakan yang terbaik. Semoga mereka bisa membanggakan seluruh pecinta timnas Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia. Amin amin ya robbal alamin, wassalam.